Ya, kembali lagi ke Reps Radio. Tadi pembahasannya tentang kesepian ya. Ya, dengan siapa saya bicara ya? Saya TP46. Oke. Ya, kesepian itu memang salah satu hal yang paling menyakitkan yang dihindari oleh banyak manusia, tapi Kadang dicari. Kadang Malah dicari. Karena mereka butuh ketenangan. Dan ada satu lagi, kesepian yang tidak bisa ditandingi. Apa itu? Kematian. Yang hidup pasti akan pergi, ada awal pasti ada akhir. Kematian itu tidak bisa dihindari. Betul. Itu mau ngapa saya membaca pengalaman-pengalaman yang ada di sini ya, Bung. Bung. Ya. Dari sisi kita yang ditinggalkan, kematian itu memang sebagai hal yang menyedihkan. Tapi dari sisi yang meninggalkan, kematian itu adalah sebuah awal yang pasti akan dirasakan oleh setiap umat manusia. Jadi ada baiknya kita ikut mendoakan, merayakan kebahagiaan orang yang sudah meninggalkan kita. Jangan terus larut dalam kesedihan. Seperti meninggalkan dalam hal apapun ya, Bung TP ya. Apapun, dalam hal percintaan, dalam hal pernikahan, ditinggalkan dalam hal takdir sekalipun. Ya, satu hal yang pasti pada saat kita ditinggalkan oleh siapapun itu, entah itu orang tua kita, sekitar kita, teman kita, pacar kita, atau orang yang kita sayangi, satu hal yang pasti kita harus tetap melanjutkan hidup kita. Walaupun hidup kita awalnya akan terasa berat, awalnya akan terasa sepi, awalnya akan terasa sedih, tapi ya itulah perjalanan hidup. Kita tidak akan bisa selamanya bersama dengan orang yang kita cintai, tapi kita bisa selamanya mencintai orang yang kita cintai. Walaupun Betul. dia sudah tidak di samping kita lagi ya. Betul sekali, Bung TP. Mari kita sambil baca komen tentang perasaan kesepian dari beberapa pendengar setia dari Radio 1987 FM. Ya. Temanya masih tentang kesepian ya. Mungkin sambil menunggu tentang komen-komen yang lebih berkualitas ya, selain tadi dari Borea yaitu kesepian karena udah lama nggak megang tete. Ya. Mungkin kita lebih gamblang sedikit menjelaskan tentang, bukan gamblang tapi detail. Apa sih kesepian itu? Apa sih kesepian itu? Sebenarnya kesepian itu agak bertentangan dengan yang diucapkan tadi. Kesepian itu adalah sendiri yang tidak diinginkan. Sendiri itu memang kadang kita menginginkannya untuk mencapai rasa tenang, untuk sedikit kabur dari sedikit keramaian. Tapi kesepian itu adalah sendiri yang banyak dihindari, yang kadang membuat kita merasa rapuh, membuat kita merasa lemah gitu. Tapi kembali lagi ke akarnya, kita lahir sendirian dan kita juga hidup ini harus berjuang sendirian. Seperti itu. Jadi definisi kesepian adalah sendiri yang tidak diinginkan. Begitu Bung Arab. Mohon maaf saya agak tengahi sedikit ya TP, Bung TP ini. Anda bilang tadi Anda lahir sendirian. Anda lahir di hutan? Enggak, maksudnya sendirian itu kan kita dari ribuan janin gitu kan, kita lahir ya, kok sendirian ya? Kan ada mak bapak kita, ada dokter, ada bidan ya. Kok jadi sendirian ya? Iya, makanya saya juga merasa agak bingung ya. Statement itu tadi ya. Statement tadi Anda lahir sendirian tuh, Anda lahir di mana? Anda Tarzan atau? Enggak. Saya koreksi ya, saya koreksi omongan tadi. Kita keluar dari lubang kencing mak kita sendirian gitu. Enggak juga, enggak dan sendirian. itu kebetulan bukan lubang kencing ya. Emang rahim. Iya, satu jalur ya yang saya tahu ya. Baik. Tapi apa pengalaman kesepian yang ini agak kontradiktif ya pertanyaan saya, agak sedikit menarik nih. Apa pengalaman kesepian yang bukan dihindari tapi Anda cari, Bung TP? Sendiri yang dicari, kesepian yang dicari.
Pada saat kalau saya pribadi, pada saat saya merasa bahwa saya sudah terlalu kalah dalam setiap perlombaan atau pertarungan hidup yang saya jalani. Saya ingin sedikit mundur dan sedikit bermimpi lagi ke merajut tujuan-tujuan hidup apa lagi yang ingin saya capai, seperti itu. Dan itu adalah bentuk kesepian yang Anda cari ya, karena Anda membutuhkan itu untuk berpikir atau menenangkan diri. Baik. Dan apa yang terjadi selama proses kesepian yang Anda cari itu? Contoh, apakah Anda berbicara dengan diri sendiri? Apakah Anda flashback tentang masa lalu, tentang apa saja yang sudah terjadi? Atau Anda mungkin bodoh saja seperti ini? Coba, bagaimana Bung? Yang saya lakukan sebenarnya membuat saya menjadi POV orang ketiga dari apa yang sudah saya alami gitu. Contoh, saya berhadapan dengan seseorang yang membuat emosi saya terpancing. Saya mencoba mengingat-ingat kembali dan melihat dari sudut pandang orang ketiga. Sebenarnya apakah langkah yang sudah saya lakukan salah, atau apa yang saya lakukan itu benar, atau sebenarnya ada potensi-potensi lain atau ada kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari, seperti itu. Baik.